Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, banyak sekali kejadian kita lihat di belakang gedung ataupun di sudut-sudut rumah itu banyak sekali timbunan sampah, pemirsa. Nah, sebenarnya apa sih dampak timbunan sampah yang tidak dikelola untuk kesehatan kita ataupun untuk sekitar kita nih? Langsung saja kita tanyakan kepada Bapak Ardi. Sebenarnya dampaknya bagi kita dan juga orang sekitar itu gimana, Bapak? Kalau dampak sampah yang tidak terkelola yang ada di alam banyak sekali. Bagaimana salah satunya mungkin dampak pencemaran ke udara, bau, belum lagi kesehatan, mengganggu pemandangan jelas. Iya. Jadi yang dulunya indah, jadi tidak jadi indah karena ada sampah. Terus belum lagi beban yang harus diterima oleh bumi. Bagaimana bumi ini menerima beban yang seharusnya bukan. Salah satu contoh misalnya plastik. Bagaimana plastik itu bisa terurai itu kan di atas 80 tahun, plastik kantong yang tipis. Tisu basah itu tidak terurai. Bagaimana bumi harus menanggung itu. Nah, makanya kalau kita ingin bumi ini terselamatkan ke depan untuk anak cucu kita, kita mulai dari kita. Bagaimana kita bisa mengelola sampah yang kita hasilkan setiap hari dengan bijak. Salah satu jalannya adalah kita pilah dari sumbernya, setelah dipilah, dikelola, atau tujuannya nanti ke bank sampah atau sedekah. Mungkin bagi orang-orang tertentu yang mungkin kelas menengah ke atas bisa disedekahkan, atau kalau bagi masyarakat yang biasa itu sebenarnya sangat membantu di bidang ekonomi, bisa mengurangi. Salah satu contoh yang kayak Pampers itu kan sebetulnya bisa mengurangi pengeluaran, bahkan bisa mendapatkan penghasilan dari kalau kita bisa mengelola itu. Dan itu tidak harus dilakukan di bank sampah kok. Kerajinan itu bisa dilakukan di rumah, berarti kan pemberdayaan. Untuk yang khusus yang kayak tadi yang misalnya sampah yang tidak terkelola dengan baik, khusus yang organik itu kan bisa pemberdayaan keluarga juga. Tujuannya apa? Ketahanan pangan dengan pertanian organiknya atau perikanan. Dan kami akan coba bagaimana sih bisa mengelola sampah organik itu bisa ke depan bisa menjadikan sesuatu hal yang memang sirkular ekonominya ada. Salah satunya adalah konversi maggot. Saya bilang tadi karena maggot adalah satu-satunya cara konversi yang bisa bisa memusnahkan sampah organik itu dalam waktu yang bisa dikatakan sekejap. Itu kami di tempat kami di tempat Linggar, Pujaga Bumi, namanya Mas Linggar itu sudah siap menampung sampah per 2 pekan, per 2 minggu itu 5,6 ton sampah organik yang sudah terpilah sudah terpilah, dan itu konsepnya ke maggot. Itu kita akan ambil sampel di salah satu titik kelurahan di Surabaya. Itu kita nanti akan kelola sampah organik yang benar-benar sudah terpilah, tidak ada campurannya lagi. Kita akan untuk konversi maggot, karena mungkin masih kekurangan sampah organik karena dari satu titik, mungkin dari Sumber Jaya atau di tempat lain bisa kita kelola sama-sama. Konsepnya nanti ya pastikan kita harus ngobrol dulu kan, supaya masyarakat paham bagaimana sih mengelola sampah yang baik dan benar, memang benar-benar sudah tidak tercampur lagi. Karena kalau organik ketemu dengan anorganik, contoh plastik, pasti adanya gas metan dan apa itu sangat berbahaya. Paparan itu juga nantinya tidak baik untuk kesehatan tubuh manusia. Nah, untuk maggot sendiri sebenarnya itu manfaatnya apa sih Pak? Untuk apakah bisa dimanfaatkan untuk hewan ternak atau gimana Pak? Kalau maggot itu salah satu itu maggot itu kan sebuah larva yang dihasilkan oleh lalat BSF, lalat tentara hitam disebut. Maggot punya siklus tersendiri dan itu sangat bagus untuk perikanan, untuk peternakan, baik itu yang fresh. Makanya ke depan kami ingin kembangkan namanya pellet untuk perikanan ataupun untuk ayam, benar-benar organik. Karena kalau kita bicara organik kan pasti tidak ada namanya mikroplastik, tidak ada lagi bahan pengawet. Nah, di situ benar-benar organik. Kita bisa kembangkan itu, yang penting ayo kita sama-sama kolaborasi bagaimana pengelolaan sampah ini dengan dari sumbernya memang sudah benar-benar terkelola dengan baik, tidak lagi tercampur. Nah, di situ akan menghasilkan salah satunya adalah maggot.
baik maupun fresh untuk ikan atau apa. Kebetulan kami di Sumber Jaya ya sudah ada kolam ikan percontohan lele yang bisa dikasih maggot. Nanti ada juga turunannya, mungkin bikin bor atau pelet. Nah, di situ ada sisa limbah lagi yang disebut kasgot. Kasgot itu bekas maggot. Itu akan jadi humus, jadi pupuk yang sangat bagus untuk jadi nggak tumbuhan. putus ya Bapak, Tidak bisa putus. untuk seluruh makhluk hidup yang ada di dunia, yang ada di bumi tentunya ya siap. Pak ya. Nah mungkin kita beralih dulu kepada Bapak Aminuddin ya Pak. Tentunya untuk bank sampah memiliki mekanisme ya Bapak untuk akhirnya sampai ke bank sampah dan akhirnya diolah oleh bank sampah. Mekanismenya itu gimana Pak? Dari sampah rumah tangga akhirnya bisa diolah oleh bank sampah. Mekanismenya yaitu masyarakat, anggota bank sampah, maksudnya itu mengumpulkan sampah di rumah, kami jemput, nanti kami pilah di bank sampah. Maksudnya kami bersihkan, yang kardus sendiri, yang plastik sendiri, bahkan mungkin yang plastik yang punya nilai jual tinggi itu harus dibersihkan dulu. Harus dibersihkan lagi ya Pak ya. Nah tentunya dalam pelaksanaan ini terdapat hambatan ya Bapak. Apa saja sih hambatan yang Bapak rasakan selama Bapak tergabung di dalam bank sampah ini dan memimpin bank sampah Sumber Jaya ini Pak, karya bersama? Ini mungkin berkenaan dengan operasional Mbak, kendaraan operasional. Jadi kami itu, kendaraan kami itu pinjam pakai dari LPM Sumber Jaya. Jadi kami itu gantian, setiap kami ngambil sampah plastik tadi itu dari masyarakat, kami minjam dulu kendaraannya. Jadi mungkin bagi pemangku kebijakan untuk Kota Bengkulu lah, mungkin bank sampah kami perlu ada bantuan dalam bentuk kendaraan operasional. Seperti itu Mbak. Jadi untuk pemerintah juga diharapkan adanya bantuan juga ya Pak untuk menanggulangi sampah di Bengkulu. Nah menurut Bapak sendiri gimana peran pemerintah? Apakah efektif nggak Pak selama ini dalam Bapak memimpin dari bank sampah? Ini efektif apa harus ada peningkatan lagi dari pemerintahnya Pak? Tentunya untuk itu saya belum berani komentar. Mungkin Pak Ardi yang lebih berani untuk silakan Pak Ardi. Ya, kalau dibilang peran pemerintah ya memang harus benar-benar hadir. Benar-benar hadir itu bukan cuma minta maaf, hadir ke situ lihat data. Karena begini, di Perbanusa kita terapkan konsep data itu satu pintu. Jadi dari nanti kalau sudah terbentuk semua di seluruh kabupaten kota bahwa data itu yang mengeluarkan cuma DPD 1. Supaya apa? Jadi data kita kasih ke pemerintah yang terkait supaya benar data-data real ya, data-data real yang bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kadang sekarang minta maaf mungkin data mungkin belum ada yang real, ada yang tidak karena kebijakan pemerintah juga masih banyak yang sebetulnya belum tepat sasaran. Salah satu contoh misalnya kayak Merdeka Sampah dengan program bahwa sampah yang ada di tingkat masyarakat, sangat rumah tangga menjadi tanggung jawab beban adalah LPM. LPM kemarin kami sempat ngobrol sebentar dengan ketua forum LPM bahwa ingin Perbanusa juga hadir untuk melakukan itu supaya pemahaman ini lebih lebih bisa menyadarkan masyarakat maupun pemangku kebijakannya. Pemerintah harus hadir baik dengan mungkin hadir sebatas mensupport atau mendampingi atau sebagai pembinaan, tapi paling tidak bisa memfasilitasi antara bank sampah mungkin dengan pihak swasta. Dan pihak swasta kami berharap juga bisa juga bertanggung jawab dengan limbah apa yang mereka hasilkan, dan itu memang ada tanggung jawabnya. Bagaimana saling support, saling sinergi itu bisa menyelesaikan masalah. Karena kalau Perbanusa punya semboyan sendiri, Perbanusa kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas sampai tuntas. Jadi sampai tuntasnya inilah perlu sinergi bersama-sama. Tentunya kerja sampai tuntas ya Pak. Kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo TVRI Bengkulu.